Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, meneruskan apa yang disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Uswah tadi, bahwa waktu yang singkat ini, sekitar 35 menit ke depan, akan kita maksimalkan untuk memudzakarahkan terkait tentang fikih sholat, terutama hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang muskilah, perkara-perkara yang kadang-kadang kita abaikan tapi sebenarnya perlu untuk menjadi sebuah peringatan. Oleh karena itu, muzakarah kita ini nanti akan lebih banyak kita minta tanya jawab gitu Pak. Artinya Bapak menyampaikan kondisi real di lapangan untuk coba kita lihat dari perspektif fikihnya, bagaimana ketentuan agama dalam melihat dari aspek hukum. Namun Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bersama bahwasanya fikih itu adalah merupakan sebuah pemahaman. Secara bahasa, secara letterlek, kata fikih itu bermakna pemahaman. Pemahaman para ulama mujtahid terhadap suatu perkara dalam Islam yang kemudian dilahirkan sebuah hukumnya. Karena fikih itu merupakan pemahaman, maka berpotensi untuk berbeda. Sehingga kita mengenal secara general ada 4 mazhab yang besar di muka dunia, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Itu tidak lain dikarenakan perbedaan para ulama mujtahid dalam mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk mengistinbatkan hukum, untuk melahirkan hukum. Oleh karena itu, kalau kita hari ini melihat mungkin ada perbedaan dalam penetapan hukum oleh para ulama, maka seyogianya kita para pembelajar fikih ini memahamkannya dengan 2 prinsip. Yang pertama, kita mesti luas dalam pengetahuan. Yang kedua, kita mesti luas dalam perbedaan. Luas dan luas, sehingga tidak ada klaim kebenaran bahwa pendapat saya lah yang paling benar. Nah gitu. Namun kita pun mesti luas pengetahuan, paling tidak mengetahui apa frame of reference, kerangka rujukan daripada dasar hukum fikih tersebut, sehingga bisa menguatkan kita bahwa itu merupakan juga pendapat yang sahih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada bahasan kita terkait hal-hal yang muskilah dalam sholat. Yang pertama, ya, kita sering melihat Pak terkait orang yang batal dalam sholat. Nah, ini sholat jemaah nih Pak, apalagi Al-Uswah ini jemaahnya ramai, sholat Jumat. Kemudian ada yang batal pula di depan. Pertanyaannya bagaimana cara keluarnya Pak? Ya, ya. Dari mana dia mesti melewatinya? Nah, paling tidak ada 2 pendapat ulama juga Pak terkait hal ini. Yang pertama, satu pendapat mengatakan dia keluar saja dari depan sambil melewati orang sholat. Syukur-syukur ada pintu kanan kiri sehingga bisa dia out dari sana. Tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian pendapat lain yang mengatakan tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, aku lebih baik berdiri di dalam api neraka selama 40 ketimbang aku melewati orang sholat. Masya Allah. Nabi tak sebutkan Pak hari, tahun, bulan, 40. Maka berdasarkan hadis itu, sebagian ulama mengajarkan tata cara. Ini mungkin belum pernah terjadi, namun jika terjadi Pak, ya, saya yakin sering terjadi, cuma orang segan aja nak keluar, ditahankan aja Pak. Masya Allah. Karena orang ramai. Nah, oleh karena itu Pak, kalau itu terjadi, maka yang depan itu Pak yang akan keluar, ini pendapat yang kedua, menembus saja Pak, menembus dari saf-saf ini terus ke belakang.
dengan cara memberikan isyarat, dan yang belakang itu Pak memberikan laluan untuk lewat. Yang kanan ke kiri dikit, yang kiri ke kanan dikit, terbalik. Yang kanan ke kanan, yang kiri kiri itu Pak. Sehingga dia bisa melewat sambil miring terus ke belakang. Dan itu menyebabkan dia tidak melewati orang yang sedang sholat. Namun ini Pak masih ada kendala. Kalau yang di belakangnya itu apa? Ya kalaupun dia padat Pak masih ada celah itu Pak. Cuma yang persoalannya kalau dia pejam mata itu masalahnya. Dengan apa Pak? Kita kasih syarat ya. Wah, kontennya khusyuk. Padahal makruh hukumnya sholat sambil pejam mata Pak. Makruh. Ada dua hal Pak yang dimakruhkan dalam sholat. Pertama pejam mata, yang kedua tutup mulut. Karena ada rukun qauli dalam rukun yang 13 yang menghendaki kita mesti bergerak bibir dan lidah. Ada 5 tempat tuh Pak rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, itu mesti Pak bergerak bibir lidah. Allahu Akbar. Kedua Al-Fatihah. Ya, ketiga syahadat. Keempat sholawat, yang kelima salam yang pertama. Itu mesti bergerak bibir. Ditambah lagi ya rukun intiqal. Setiap kita pergerakan Allahu Akbar itu mesti bergerak bibir. Oleh karena itu tidak dibenarkan kita sholat sambil menutup mulut dan memejamkan mata. Nah ketika kita berisyarat maka yang belakang kita merenggang, kita lewat Pak. Kemudian bagaimana dengan keadaan di depan yang kosong tadi? Maka yang dikehendaki adalah orang yang ada di kanan kirinya itu sedikit merapat, sedikit merenggangkan kakinya sehingga dia menutupi kekosongan yang ada. Yang lainnya tidak bergerak apa-apa. Tidak boleh terjadi mobilisasi massa gitu Pak. Wah, ini bergerak. Wah, ini panjang Pak. Ya, akhirnya terjadilah pergerakan beruntun, bukan tabrakan beruntun Pak, gerakan beruntun. Nah ini dia. Jadi cukup yang depan saja, kanan kirinya yang agak menutup. Itu muskilah yang pertama. Muskilah yang kedua terkait Pak orang sholat sunat tahiyatul masjid ketika khutib sedang berkhutbah. Sering terjadi Pak, kita perhatikan ketika khutib sedang berkhutbah ya, maka ada orang yang masuk belakangan kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Apakah boleh? Sementara khutbah itu merupakan wajib, sholat yang dia kerjakan adalah sholat sunnah, sholat sunnah. Nah Bapak Ibu, berdasarkan satu riwayat, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, masuklah satu orang sahabat yang terlambat, kemudian dia langsung duduk. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah menunaikan sholat tahiyatul masjid? Maka orang tersebut mengatakan, belum ya Rasul. Maka tunaikan sholat sunat tahiyatul masjidmu walaupun dengan sholat yang cepat. Dari hadis ini Pak ya, dapat kita pahami bahwasanya ya, untuk sholat tahiyatul masjid, sholat yang isinya penghormatan kepada masjid, itu tetap dilakukan ketika kita masuk ke masjid, kecuali untuk waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang kapan itu Pak? Lepas subuh sampai matahari terbit, lepas asar sampai matahari tenggelam. Ketika khutbah pun tetap harus dikerjakan walaupun dengan singkat ya, bacaan yang dipendekkan. Itu pendapat yang pertama Pak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Karena apa? Itu tidak menghargai majelis. Orang sedang berkhutbah ya, maka sebelum khutbah dimulai biasa Nabi memberikan sebuah isyarat ya, tidak boleh berbicara ya kan, tidak boleh melakukan apa-apa selain mendengarkan khutbah dengan seksama. Maka kalau ada orang yang melakukan sholat dianggap itu lalai daripada mendengarkan khutbah. Maka solusi yang dilakukan ketika dia masuk dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, dia ganti tahiyatul masjidnya dengan mengucapkan tasbihat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 4 kali. Bapak Ibu, kedua pendapat ini kuat, tergantung kita mau pakai yang mana.
Perlu keluasan dalam pengetahuan, keluasan dalam perbedaan, sehingga tidak terjadi benturan dan gontokan hanya gara-gara persoalan kita lebih memilih satu pendapat. Yang ketiga, Pak, kita bisa melihat muskilah dalam hal meletakkan tangan. Ada sering kita perhatikan orang sholat meletakkan tangan di dada. Ada yang di atas pusat, ada yang di bawah pusat, ada di samping. Pertanyaannya, yang manakah yang lebih tepat? Ke semua tempat meletakkan tangan tadi, Pak, ada dalilnya. Pernah dicontohkan Nabi. Ketika Nabi sholat dalam keadaan musim dingin, kita tahu, Pak, cuaca di Saudi Arabia itu, Pak, emang ekstrim. Kalau panas banget, kalau dingin banget. Ya, maka ketika Nabi sholat di musim dingin, beliau sholatnya dengan tangan di dada. Pernah nih Pak Nabi. Ketika musimnya normal, Nabi meletakkan tangan di atas pusat, atau terkadang di bawah pusat sedikit. Pernah dilakukan Nabi. Dan Nabi juga pernah melakukan sholat dengan tangan agak ke kiri sedikit. Itu pada waktu sholat dalam keadaan perang, sholat khauf, sambil megang pedang. Pernah dibuat Nabi. Jadi kalau hari ini ada kita lihat orang yang sholatnya Allahu Akbar, biar aja lah, Pak. Apa itu? Anggap ini sedang perang deh. Perang dengan apa? Perang melawan syaitan. Artinya kita mesti luwes dalam perbedaan, tidak menjudge orang yang melakukan itu sebagai sebuah kesalahan, karena kita berpahamkan sholat itu tangannya mesti di dada. Dengan memahami kronologis historis, dengan memahami latar belakang timbulnya hadis tadi, asbabul wurud, maka kita semakin kaya akan pemahaman bahwasanya itulah fikih sebagai sebuah khazanah, kekayaan khazanah dalam pemikiran Islam. Pak, itu muskilah yang ketiga. Saya kira masih banyak muskilah-muskilah lain yang mungkin Bapak Ibu pernah amati. Oleh karena itu, untuk lebih mendialogis ya waktu kita kali ini, kita berikan kesempatan untuk Bapak-bapak menyampaikan hal-hal yang muskil menurut Bapak. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa pertanyaan yang pertama, sidang pada paling terakhir eksam ini bahwasanya setelah dulu apabila suami istri bersentuhan adalah halal, sementara pada yang lain diperbolehkan. Bagaimana kalau kita sehari-hari itu memakai mazhab Syafi'i, tapi khusus untuk bersentuhan itu pakai yang lagi, apakah boleh kita loncat-loncat mazhab begitu dengan persentuhan yang lain yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa sebelum sholat itu kita harus wudhu yang sempurna. Nah, dikatakan yang sempurna itu yang bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi, pertanyaannya cukup mantap. Mantap itu pakai P, Pak, ya. Kalau pakai B, pakan tabungan, mantap. Baik, yang pertama terkait tentang batal wudhu bagi persentuhan suami istri. Dalil utamanya, Pak, dalil dasarnya itu dari surah Al-Maidah yang menyatakan aula mastumun nisa. Setiap kita menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Aula mastumun nisa. Kata-kata la mastumun nisa itu pun terjadi perbedaan pada ulama. Ada yang mengatakan la mastum itu yang penting persentuhan, dah batal. Seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pokoknya persentuhan, ada hasrat, enggak ada hasrat, batal. Kalau mazhab Hanafi agak lebih ekstrim. La mastumun nisa itu dipahami persentuhan itu ada interaktif, ada saling bersentuhan. Berarti ada hasrat di sana. Sehingga mazhab Hanafi menyatakan yang batal wudu itu kalau bersentuhannya ada hasrat yang kuat, nah gitu, Pak. Ya. Jadi bukan sentuh sembarang sentuh. Itu contoh. Dari kosakata aula mastumun nisa saja itu menimbulkan perbedaan pendapat ulama dalam mengistimbatkan hukum. Nah, kemudian dari dalil itu berlakulah kasus di mana bagaimana suami dan istri ketika bersentuhan.
Ada satu riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika mau melakukan ibadah sholat, dia mencium istrinya. Baru kemudian dia berangkat ke masjid. Dan dilihat oleh para sahabat, sesampainya di masjid Nabi tidak memperbaiki wudunya. Nah, dari riwayat ini tetap lahir dua pendapat. Memang kalau bicara hukum, memang akan berpotensi untuk berbeda tergantung sudut pandang mereka melihatnya. Yang satu menyatakan tetap batal karena istri itu kan bukan mahram. Nah, gitu kan. Yang tak batal itu kalau bersentuhan dengan mahram. Mahram itu artinya yang kita haram nikah dengannya. Istri bukan haram nikah. Kalau istri haram nikah, maka kita tidak nikah dengan dia. Ini kata pendapat yang pertama. Maka bersentuhan suami istri itu batal. Ketika dikonfrontir dengan riwayat tadi, maka pendapat yang pertama mengatakan memang Nabi pernah mencium istri, tapi kan mungkin saja Aisyah dicium Nabi tidak bersentuhan kulit. Nah gitu pula Pak. Ya, pandai-pandai lah dia Pak, ya kan. Namanya cari dalih Pak, ya kan. Dalilnya ada, riwayat Nabi mencium istri, tapi dalihnya bisa saja Pak dimunculkan. Bisa saja Nabi mencium istrinya di tempat yang tertutup oleh kerudungnya. Judulnya mencium juga, tapi kan mencium sayang Pak, karena mau pamitan mau ke masjid. Maka riwayat tidak disangkal, tapi pendapat tetap mengatakan bersentuhan batal. Nah, yang kedua mengatakan tak batal, ya, menyatakan bahwasanya ya tak batal ya, karena Nabi itu yang mencium Aisyah dalam kondisi biasa. Kemudian ditambah lagi tidak batal karena apa? Ketika sudah menjadi istri, dia menjadi mahram. Nah, gitu Pak. Ya. Kita menjadi bebas kepada dia. Maka dengan demikian, ya, istri itu mengakibatkan kalau bersentuhan setelah wudu tidak batal. Nah, yang mana mau kita pakai terserah. Namun ini ada hubungannya dengan boleh tidak kita mencampur baurkan mazhab, ya kan? Yang dalam istilah fikih disebut dengan nama talfik. Sebentar kita pakai mazhab A, sebentar kita pakai mazhab B. Pak, kalau itu pada kasus yang berbeda, itu boleh. Contoh, untuk wudu kita pakai mazhab A, nanti sholatnya pakai mazhab B, boleh. Yang tak boleh untuk satu ibadah kita pakai berbagai mazhab, itu nggak boleh Pak. Wudu terpisah dia. Jadi mungkin kita pakai wudu saya tak batal. Nah, gitu kan umpamanya. Nanti di ibadah yang lain pakai mazhab lain, boleh. Karena dia dua kasus, Pak. Tidak dianggap mencampur adukan dan tidak menganggap mencari-cari kemudahan. Karena kita tetap berpegang teguh pada satu mazhab, ya, untuk satu perkara, untuk satu kasus yang tertentu. Itu mungkin Pak Edi ya. Yang kedua terkait wudu yang sempurna. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat kepada hadis Nabi terkait tentang sholat, maka biasa Nabi tetap mengatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, bla 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 bla. Pak, itu menunjukkan kalau kita mau sholat, wudunya dari rumah. Ini sebuah poin penting ini Pak. Yang tiap langkah Allah tambah pahala, langkah yang berikutnya Allah hapus dosa, langkah yang berikutnya Allah angkat derajatnya. Itu awalannya tetap siapa yang pergi ke masjid dengan wudu yang sempurna. Berarti wudunya dari rumah. Dah. Jadi kalau gitu untuk apa Pak? Masjid buat tempat wudu? Itu kan untuk kondisi darurat, ya. Kalau kita batal wudu baru di sini, atau untuk musafir, ya, baru wudu di sini. Tapi kalau kita mukimin, wudunya dari rumah. Bagaimana yang dimaksudkan wudu yang sempurna? Kesempurnaan wudu ini Pak, itu sebenarnya berawal daripada toharoh. Oh, kesana Pak hubungannya. Jadi kalau kita melihat sholat, itu bukan satu ibadah yang terpisah dengan wudu dan toharoh. Awalnya toharoh. Tidak sempurna sholat apabila toharohnya tidak sempurna. Apa toharoh itu Pak? Bersuci. Apa bersuci itu Pak? Istinja. Cara dia membersihkan daripada pipis, pipis dan BAB.
Termasuk di dalamnya Pak, ketentuan laki-laki yang pipisnya jongkok, tidak berdiri. Maka alangkah sedih kita ketika masjid memfasilitasi tempat pipisnya itu dibuat toilet berdiri. Ini amat menyedihkan, berarti memfasilitasi orang untuk pipisnya berdiri. Maka alhamdulillah Al-Uswah tidak begitu ya Pak ya. Al-Uswah percontohan, ini ikon, namanya masjid besar ya Pak ya. Nah, ada beberapa masjid yang begitu Pak. Maka kalaupun itu dibuat, kita yang sudah paham ya sudah, tidak usah digunakan. Itu aja Pak. Dah, berawal daripada pipis Pak, pipis jongkok, kemudian istinjanya itu dengan bersih, tidak menyisakan air seni, apalagi sampai bangkit daripada jongkoknya, maaf, kemudian keluar lagi. Itulah yang menyebabkan azab di kubur. Kita sering mendengar hadisnya Pak, ketika Nabi SAW melewati 2 buah pekuburan, kendaraan yang ditunggangi Nabi berhenti, ketakutan. Maka sahabat bertanya, kenapa unta itu nih Rasul? Unta kita ketakutan karena di depan itu ada kubur yang penghuninya sedang diazab. Masya Allah, apa dosa mereka ya Rasul? Sampai hewan kita ketakutan. Yang satu dosanya karena mulut, yang satu dosanya karena pipis tak bersih. Pak izin, untuk perkara pipis ini memang perlu ekstra hati-hati. Pembersih pipis yang sempurna Pak 2, air dan benda kesat. Kalau benda kesat nggak ada, boleh hanya air saja. Kalau benda kesat saja, air tak ada, tidak boleh Pak. Air yang utama. Benda kesat ini hanya penyempurna. Jadi terlebih dahulu benda kesat dulu Pak. Benda kesat untuk menarik semua sisa-sisa air seni, baru kemudian disiram terakhir pakai air. Sama juga BAB Pak. BAB itu bagusnya awalnya pakai benda kesat dulu Pak. Ya, habis tuh najisnya, baru kemudian terakhir pakai air. Ya, jadi kalau ada di toilet-toilet disediakan tisu, pakai aja Pak. Cuma jangan tisu aja, pakai air. Ini pakai pula ikut gaya orang sebelah lah Pak ya. Ya, pakai tisu aja bantu ya Pak. Kacau kali ya kan. Tentu itu tidak bersih Pak. Tetap penggunaannya adalah air. Nah, jadi dari awal daripada pipis yang sempurna, kemudian istinja sempurna, baru melangkah kepada wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna Pak? Tidak berbicara ketika wudhu. Ini kadang-kadang kita masih sering temukan sambil wudhu sudah ngomong deh Pak. Jadi Bapak kemarin datang pengajian Pak? Nggak datang saya nggak sempat saya Pak. Wudhu juga tapi cakap deh Pak. Itu dihindari. Berbicara ketika wudhu makruh Pak hukumnya. Maka berakibat kepada tidak sempurnanya wudhu kita. Kemudian Pak, yang penting lagi, ketika wudhu, perhatikan ketentuan wudhu, seperti menyapu tangan hingga ke siku. Ya, wamsahu biaidiakum ilal marafiq, berarti sampai ke siku, berarti endingnya ada di siku. Jangan dibalik Pak, putar keran. Ini tabaliak kecil orang awal-awal. Dia mesti itu contoh. Kemudian lewatkan sampai ke siku, lewatkan Pak. Kanan dulu baru kiri. Rukunnya sekali, sunnahnya 3 kali. Kalaupun mau 3 kali, tuntaskan kanan baru kemudian kiri. Tidak pula kita buat kanan kiri. Memangnya gerak jalan Pak, Masya Allah. Tuntaskan dulu 3 kali. Tuh. Kemudian kaki itu kata Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 5 juga. Wa aidiakum wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Berarti endingnya di mata kaki. Berarti cara berwudu itu dengan menegakkan kaki, dibasuh dari atas, baru kemudian diratakan sampai ke mata kaki. Oleh karena itu Pak, untuk berwudu afdolnya duduk. Maka buat para pengurus masjid, usahakan ada tempat wudhu yang ada bangkunya, supaya dia bisa sempurna dalam wudhunya, terutama membasuh kakinya. Itu Pak Edi. Kemudian di wudhu juga ada 2 perintah yang Allah gunakan. Pertama wamsahu, yang kedua faghsilu. Wamsahu, sapulah, itu untuk kepala. Wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Kepala itu disapu Pak.
Yang namanya sapu sekilas gini aja dah, ya kan? Jangan pula karena kita ini musim panas ya sampai begini-gini pula Pak. Wah, itu nggak bisa dia. Sapu saja kepala itu. Nah, sekilas saja Pak. Boleh depan, boleh belakang, yang penting kepalanya. Yang lainnya faksilu, cuci. Tangan cuci Pak, gosok. Muka cuci, gosok Pak. Muka itu Pak. Jangan pula berwudu, basuh muka, cukup gini-gini aja. Itu iklan Biore namanya Pak, Masya Allah. Nggak bisa. Dicuci Pak, dicuci, digosok di Pak, diratakan. Nah, tangan cuci, kaki cuci Pak, kaki itu nggak bisa disiram. Ini pula kita mau izin Pak ya, cuci kaki. Nggak laku tuh Pak, nggak laku. Ya, kaki itu dicuci Pak, berarti digosok dia. Dicuci dengan tangan kiri. Baru kemudian setelah itu menyempurnakan wudhu dengan doa setelah wudhu, ya, sambil menghadap ke kiblat, dan terakhir ditutup dengan sholat sunat wudhu. Ini Pak yang jarang dilakukan. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Bilal bin Rabah itu Pak, orangnya di dunia tapi langkah kakinya sudah di surga. Itu bukan karena batal wudhu dia wudhu kembali, batal wudhu kembali, dan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Oleh karena itu Pak, kalau memang waktunya tak mendesak, habis wudhu maka masuk ke masjid, tunaikan doa sunat tahiyatul wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Demikian Pak Edi, Masya Allah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang soal sampai ini Pak. Ini kasusnya Ustaz. Saya dari awal sebagai masuk, kenapa saya ada sebagai imam. Jadi niat saya itu kan sebagai imam di Ustaz. Begitu sudah ada imamnya sudah salam, saya akan melanjutin soal saya. Begitu saya diikuti oleh jemaah yang lain, mengatakan saya jadi imamnya di Ustaz. Jadi kan kadang buat sahabat seperti itu. Yang saya tanyakan, niatnya perlu sahabat apa tidak Ustaz? Baik. Kalau tentu saya kan sebagai makmum, sekarang kan jadi imam saya di sini. Apa yang beri penjelasan? Ya. Jadi yang namanya sholat estafet itu Pak dibolehkan selama kita dijadikan imam oleh orang yang tidak dari awal mengikutinya. Contoh begini Pak, kita berdua sama-sama masbuk nih Pak, sama-sama hadir. Kemudian begitu imam selesai, kita sama-sama bangkit. Yang satu mundur pula, menjadikan teman yang satu ini yang sama-sama datang tadi itu menjadikan imamnya. Itu tidak boleh. Itu yang saya pahami sebagai imam estafet, gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini kasusnya satu orang terlambat, setelah selesai dia bangkit, datang yang belakangan itu Pak ya, ujuk-ujuk, maka kemudian dia pun menjadikan yang orang masbuk tadi menjadi imam. Boleh, boleh. Terus bagaimana Pak perubahan niatnya? Si imam tidak perlu merubah niat, dia terus saja seperti biasa. Yang perlu menekankan niat yang datang belakangan, makmumannya mesti diwujudkan. Jadi yang depan tak usah merubah niat Pak, biasa saja. Kalau sholatnya sholat jahar, dan untuk rakaat pertama kedua keraskan bacaan, karena memang dalam sholat berjemaah rakaat pertama kedua mesti dijaharkan. Nah, jadi begitu dia Pak, tidak ada perubahan niat bagi si imam, terus saja Pak. Nah, kemudian yang terakhir saya kira itu, di manakah posisi si makmum? Apakah di belakang atau sejajar? Sejajar Pak. Kalau berjamaah berdua sejajar Pak. Nabi pernah sholat sunat, kemudian ada seorang sahabat yang mengikutinya di belakang. Nabi tarik Pak. Si sahabat mundur lagi sampai 3 kali, tarik mundur, kemudian dibiarkan Nabi, lantang kau lah, kira-kira gitu ya. Sampai selesai Pak, Nabi tanya, kenapa kau mundur ketika aku tarik? Kata sahabat tadi cukup rasional, aku segan ya Rasul, berdiri persis di samping kau. Nabi senyum dan pukul pundaknya dengan cinta kasih sayang. Pak,
salah di luar sahabat tapi tak dimarah. Itulah indahnya berguru sama Nabi. Pak silakan. Ya Pak Ketua. Assalamualaikum Salam. Terkait adanya masjid yang akan memfasilitasi tempat ruang kecil ini berdiri. Kecil berdiri itu kan makhluk artinya kalau kita kerjakan dosa kita kepala kemudian dalam rangka memfasilitasi memang kemampuan ada yang rentan memang tidak bisa menggunakan ada yang rentan memang tidak bisa bertolong dengan kita fasilitasi kencingnya berdiri dan masyarakat itu ini sudah masuk dalam ini bagaimana memang jadi memang kita sudah tahu kita juga suka masuk orang kita tahu pastinya karena memang makmum berbeda satu yang kedua ini pagi disiplin kalau yang dua depan bermakmum menambah datang makmumnya mengikuti salah satu dari yang dua depan yang depan dua mundur kalau dia makmum gimana. Terima kasih. Oke, baik. Ya, saya coba yang pertama dulu Pak ya. Baik. Terkait tentang sholat pipisnya berdiri, kita lepaskan dulu daripada hukumnya makruh ataupun haram, tapi yang pasti banyak keburukan dari pipis yang kita kerjakan berdiri. Antara lain kita sulit menghindari percikan-percikan najis ya sebagai pantulan-pantulan daripada air pipis kita itu. Oleh karena itu memang pipis dengan jongkok itu sangat disarankan. Kemudian mungkin dia nggak bisa jongkok Pak. Ya, kita bisa siasati dengan toilet duduk, ya kan? Toilet duduk itu masih bagus ketimbang berdiri. Nah, toilet duduk dia boleh santai dengan duduk dan pipisnya bisa lebih lancar. Ya Pak? Saya Ya. maksud beliau ini bagi orang yang kadang-kadang maaf ada yang tidak begini fasilitasi bagi masyarakat atau jamaah yang tidak bisa berjongkok. Iya. Kedua, setahu saya kalau urinoir Iya. dia kan udah ada air mengalirnya di situ, jadi sehingga mengurangi berat. Justru bagi yang berhalangan itu duduk itu akan membuat kesusahan jika pipisnya itu kemana-mana. Itu aja. Iya, iya. Baik. Memang Pak kalau sudah sampai kepada kondisi darurat, ya, memang dikehendaki jongkok, tapi kalau jongkok justru membuatnya susah, ya, itu berarti berlaku hukum ruksoh, keringanan hukum, Pak ya. Ruksoh, keringanan. Memang bisanya dia pipisnya berdiri. Kan mungkin ada kasus begitu ya Pak Ketua ya. Nah, maka fikih tetap memberikan sebuah laluan, itu namanya ruksoh. Kemudian tadi yang kedua, tapi saya belum cam betul Pak. Sholatnya berdua, gitu Pak ya. Gimana Pak? Oke, terlama dua. Oh iya. Baik. Awalnya ada orang yang sholat berjemaah berdua, ya Pak ya. Kemudian masuk yang ketiga gitu Pak ya. Nah, kalau ada berdua, ini kan dipastikan makmumnya itu sebelah kanan tuh. Yang kiri pasti imam. Itu hukum normalnya begitu Pak. Yang makmum sebelah kanan. Maka kita sentuh saja Pak yang makmum sebelah kanan, memberi syarat supaya dia mundur ke belakang. Setelah dia mundur ke belakang, barulah kemudian yang datang belakangan merapat ke sebelah kirinya, membentuk saf yang rapat lagi lurus. Itu kalau memungkinkan mundur ke belakang. Tapi jika tidak memungkinkan, di belakang ada bangunan, boleh makmum imamnya pula yang maju ke depan. Di kode imamnya tak bisa mundur si makmum, si imam pula yang ke belakang, yang ke depan. Sehingga yang datang belakangan merapat ke kiri yang menjadi makmum. Gitu Pak? Gitu Pak ini?
Iya. Tapi yang pasti Pak, mengkodenya itu ada dua variasi lagi tuh. Ada yang mengatakan takbir dulu Pak, baru tepuk, ya kan? Ada yang tepuk dulu baru takbir. Nah, ini memang terjadi khilafiyah lagi. Kalau saya secara pribadi berpendapat, ya sentuh dulu baru kita sholat. Karena yang namanya sholat, ketika sudah takbiratul ihram, kita tidak melakukan apa-apa lagi selain gerakan sholat. Saya kira demikian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya, ini Bapak Ustaz, ada jamaah sudah selesai sholat semua, tapi ada seorang mau makmum tapi udah lama nggak bisa, dan ada orang tadi yang berjamaah tadi menawarkan, "Ayo, imam sama saya." Setelah saya tanya, boleh nggak seperti itu? Boleh. Saya itu sholat sama saudara saya. Gimana? Benar Pak. Boleh. Bertambah-tambah pahalanya Pak. Boleh tuh Pak. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Untuk dari rumah, sampai mungkin sholat sunnah juga yang pertama. Yang kedua, kita kalau sholat tadi itu di rumah, kita menjalankan sholat wudhu, sholat sunnah atau langsung sholat tadi. Yang ketiga, ada beberapa di juga tuh sholat lambat sama yang kedua. Kalau dia yang pertama itu sudah yang kiri, terus akhirnya dia kamu sudah kiri ya, dia sudah kan karena yang pertama tadi Oh, iya. Kondisional dan situasional. Baik, saya coba jawab pertama Pak ya. Jadi kalau dia sholat wudhunya di rumah, sholat sunat tahiyatul wudhunya di rumah Pak. Karena nggak boleh ada jarak yang jauh antara wudhu dengan sholat sunat tahiyatul wudhu. Yang kedua, kalau dia mau tahajud malam, apa dulu yang dilakukan? Tetap Pak, habis kita wudhu, tahiyatul wudhu dulu, baru kemudian hajat, ya tahajud dan ditutup dengan witir. Pokoknya antara wudhu dan tahiyatul wudhu satu paket ya Pak. Yang ketiga tentang posisi tadi itu situasional dan kondisional Pak, boleh saja. Tapi memang afdolnya saf itu sebelah kanan Pak, afdolnya. Tapi kalau memang kondisinya segala macam, kiri juga bukan merupakan sebuah kesalahan. Gitu ya Pak. Ya. Terakhir saya kira Pak Ketua. Iya. Waalaikumsalam Ayanda. Kita pagi berdoa, kita waktu itu kita melakukan tapi sudah dapat ajar ini ikut berdoa. Apakah bertanya itu bahwa itu boleh dilakukan Oh ya. Berarti kalau saya boleh tangkap, ada satu orang yang sedang sholat sunat isyraq ya Pak ya? Iya Pak ya? Jadi? Oh, oke. Rawatib ya. Oke. Oke. Oh, baik. Pak, memang diantara kemuliaan sholat sunat fajar itu, ya, yang pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta segala isinya, untuk orang yang terlambat melakukannya, boleh Pak mengerjakan sholat sunat fajarnya itu setelah subuh. Ini exception, pengecualian ya Pak, memang luar biasa. Saking pentingnya melakukan sholat sunat fajar. Tapi ini bukan sengaja Pak ya. Nanti aja lah ya kan, lambat-lambat datangnya, nanti sholat fajar nanti aja setelah subuh. Itu namanya pemberani itu Pak, pemberani melawan Allah gitu. Itu dalam kondisi tertentu Pak ya. Kondisi memang dia lambat bangun sampai ke masjid, orang sudah subuh gitu Pak. Karena dia sudah istiqomah, sudah biasa melakukan sholat sunat fajar itu, dia boleh tunaikan setelah subuhnya, khusus untuk sholat fajar. Ada dalil Pak yang boleh hal itu? ini hanya kita
Islam. Ini apakah mereka ini tidak pernah berdoa? Ya. Baik, Pak, terima kasih. Imam-imam mazhab itu hidupnya di zaman tabi'ut tabi'in, setelah sahabat. Yang paling tua di antara 4 imam mazhab adalah Imam Malik sebagai gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu pun hidupnya di zaman tabi'ut tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi. Justru kenapa lahirnya pendapat imam mazhab itu karena mereka tak bertemu dengan Nabi. Kalau bertemu dengan Nabi, seluruh masalah selesai. Langsung tanya dengan Nabi. Setelah generasi sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena sumber utamanya nggak ada Nabi, yang ada Quran dan hadis, maka akhirnya ketika ada masalah yang tak terdapat di Quran hadis, maka ulama berijtihad. Ijtihad para ulama itulah yang disebut dengan nama mazhab. Mazhab artinya tempat berpijak akan hukum. Nah, mazhab itu Pak akhirnya berbeda beragam tergantung kondisi dan wilayah tertentu. Jadi semuanya di zaman tabi'ut tabi'in, Pak. Tidak di zaman Nabi. Ya, betul. Jadi Pak, kalau hari ini kita tidak bisa langsung mengambil hukum dari Quran dan hadis karena seperangkat pengetahuan dan keilmuan kita terbatas, maka kita dianjurkan untuk bermazhab. Karena untuk bisa melahirkan hukum Pak, itu mesti ada 15 disiplin ilmu. Ilmu balaghah, bahasa Arab, ilmu tafsir, mantik, ma'ani dan segala macam. Kita nggak punya. Oleh karena itu kita bermazhab saja kepada 4 mazhab yang kita yakini. Untuk Indonesia, Imam Syafi'i sebagai pilihannya. Dan itu semuanya benar. Gitu ya Pak? Baik. Ya. Waktu habis ada dari santri mau nanya. Ya, Pak. Silakan. Salam. Jadi saya mau bertanya, saya pernah dengar kisah bahwa Nabi sholat akan disiram dalam kotoran kita. Pertanyaan saya pertama, apakah bisa itu benar atau salah? Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah sholat Nabi itu sah dengan Kurang jelas ya Pak. Pertama, saya pernah dengar kisah saat Nabi sholat di depan Ka'bah. Oke. Nabi disiram oleh isi perutang. Iya, Pak? Disiram isi perutang. Pertanyaan saya, apakah bisa itu benar? Dan pertanyaan yang kedua, apakah sholat Nabi sah? baik. Untuk yang satu ini saya mohon tangguh, saya belum pernah dengar. Nanti next time kalau kita ketemu lagi saya akan jawab. Boleh ya? Saya belum pernah dengar kisah Nabi disiram kotoran unta. Oke, terus Pak. Oke. Lantas kalau itu benar terjadi kan diperkuat oleh Bapak, maka ya, sholat Nabi meneruskan tidak atau menghentikan sholatnya? Pasti Nabi menghentikan. Sebab syarat sah sholat itu mesti bersih badan, pakaian dan tempat daripada hadas dan najis. Kotoran unta termasuk najis. Maka ketika kita sedang sholat terkena najis, maka sholat kita menjadi batal dan kita mesti mengulangi dan membersihkan najisnya. Gitu ya? Nah, jadi kalaupun itu berlaku pada kita, hentikan sholatnya, bersihkan, wudhu dan sholat kembali. Karena batal sholatnya. Demikian ya. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Atas segala kesilapan kita mohon dimaafkan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.